Shalom Bapak Ibu Saudara, teman-teman sekalian, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji Tuhan, kita kembali pada minggu kedua di bulan Juni ini dan gereja kita, GKT Raja Daud, memutuskan akan mulai persekutuan kembali di gereja kita di bulan Juli. Jadi sampai akhir Juni ini, gereja kita masih tetap bersekutu online bersama Bapak Ibu Saudara teman-teman dan keadaan yang sudah ditetapkan pemerintah, di mana sudah ada boleh keputusan untuk kembali bekerja, kembali beribadah. Tapi gereja kita akan memulainya di bulan Juli. Start awal Juli kita kembali bersekutu di gereja kita. Untuk hari ini mari kita melanjutkan pembelajaran kita. Di minggu kedua bulan Juni ini kita berarti masuk kepada seri kedua, Tokoh Alkitab, sesuai dengan tema besar gereja kita. Dan yang menarik, sesuai dengan tampilan di podcast, Bapak Ibu Saudara pasti sudah tahu siapa tokoh yang akan kita bahas. Hari ini kita akan belajar dari sosok Daud. Ya, kalau minggu lalu kita belajar dari sosok Ayub, dan hari ini kita belajar dari Raja Daud. Dan Bapak Ibu Saudara pasti bertanya kenapa gereja kita di Jakarta, GKT, memakai nama GKT Raja Daud. Karena memang saya sebagai hamba Tuannya dan beserta pengurus teman-teman merasakan kisah Daud di Alkitab adalah kisah yang sangat luar biasa. Anak muda yang dipilih Tuhan, anak muda yang dipakai Tuhan dengan dahsyat luar biasa. Perjalanan hidupnya yang sangat-sangat sulit sampai dia diurapi menjadi raja. Dan dia ada jatuh ke dalam dosa, ya. Orang yang begitu dekat dengan Tuhan, orang yang bergumul dengan Tuhan, tapi jatuh juga ke dalam dosa berzinahan yang kita tahu terkenal dengan Betseba, tapi dia memohon ampun kepada Tuhan. Itu ada di Mazmur 51, itu menjadi filosofi gereja GKT Raja Daud. Bertobat dan bersaksi. Daud memohon pengampunan kepada Tuhan, lalu dia bangkit kembali sampai akhir hayat hidupnya. Ini menjadi perenungan anak-anak muda di gereja kita, maka namanya GKT Raja Daud. Agar kita anak-anak muda menjadi Daud-Daud, mencontoh teladan Daud. Sebagaimana Daud juga adalah nenek moyang keturunan Mesias kita, Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita belajar dari sosok Daud dan dari ayat atau mazmurnya yang sangat terkenal. Saya rasa semua orang Kristen sudah hafal ayat ini. Karena ayat ini sangat terkenal. Dinyanyikan, bisa dipakai juga dalam pemakaman, dalam khotbah sehari-hari, khotbah mingguan, ayat ini sangat terkenal. Mazmur 23, ayat 1. Mari buka Alkitab kita. Seperti biasa ambil catatan, ambil Alkitabnya, garis bawahi nanti yang penting. Kita akan gali satu ayat ini saja. Kita bongkar habis-habisan. Kita gali kebenarannya. Mazmur 23, ayat 1. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Beginilah firman Tuhan. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur yang sangat terkenal. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Judul perikopnya adalah Tuhan gembalaku yang baik. Mari kita gali, perhatikan layar, supaya kita belajar kebenaran firman satu ayat ini saja, tapi kita gali sedalam-dalamnya. Yang pertama tentu kita harus tandai kalimat awal, karena ayat ini terdiri dari 3 kalimat. Yang pertama adalah Mazmur Daud, saya buat nomor 1. Yang kedua, Tuhan adalah gembalaku adalah kalimat kedua. Dan takkan kekurangan aku adalah kalimat yang ketiga. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah Mazmur Daud. Kita akan menggali siapa Daud sesungguhnya. Yang saya catat di sini, Daud yang pertama adalah gembala. Alkitab mencatat itu sangat jelas bahwa Daud adalah gembala kambing domba. Dia anak terakhir paling bungsu. Isai, dia adalah anak ke-8. Samuel datang ke rumah Isai karena Allah menunjuk raja baru setelah dia undur daripada Saul, raja pertama Israel. Lalu Samuel berpikir anak nomor 1 adalah raja, tapi tidak. Walaupun Daud tidak dianggap keluarganya karena dia hanya menggembalakan kambing domba. Tapi akhirnya Samuel mengurapi dia kelak menjadi raja. Tapi setelah dia diurapi menjadi raja, tidak lantas dia langsung menjadi raja. Karena kita tahu yang paling terkenal di mana dia adalah prajurit juga, ya. Prajurit saya catat di sini. Panglima perang, di mana itu terbukti di kisahnya yang paling terkenal. Dia mengalahkan Goliat, ya. Dia mengalahkan Goliat dengan mengandalkan Allah. Lalu setelah itu dia menjadi prajurit Saul, membunuh banyak orang Filistin.
Dan akhirnya umat Israel lebih menyukai Daud daripada Saul. Saul bahkan sangat iri hati kepada Daud. Dan akhirnya Daud menjadi raja. Ini profil singkat dari Daud. Gembala, prajurit atau panglima perang, dan akhirnya menjadi raja. Suatu siklus kehidupan yang sangat luar biasa. Dari gembala kambing domba, dari orang yang tidak dianggap, anak bungsu paling terakhir yang bahkan tidak dianggap oleh Isai, muda, kemerah-merahan, akhirnya menjadi panglima prajurit yang sangat terkenal karena membunuh Goliat. Dan akhirnya Allah menyertai dia selalu. Akhirnya dia menjadi raja yang membuat Saul sangat iri dan ingin membunuh Daud terus-menerus. Makanya sangat jelas Mazmur ini ditulis oleh Daud dengan judul perikop Tuhan Gembalaku yang baik. Kenapa? Karena Daud sudah mengalami menjadi gembala. Jadi sangat cocok memang Mazmur ini ditulis oleh Daud. Dan sebagaimana kita tahu, hampir sebagian besar Mazmur ditulis oleh Daud. Dan yang paling terkenal adalah Mazmur 23 ini. Mazmur Daud. Ini profil singkat tentang siapa Daud. Itulah kalimat awal. Nyanyian Daud, Mazmur Daud. Ya, dia mengalami suatu tahap kehidupan yang tidak mudah. Dari gembala sampai menjadi raja. Saya tandai di sini. Dari gembala sampai menjadi raja. Oke. Kita masuk kalimat keduanya. Kita mulai dari kata pertama. Tuhan. Saya garis bawahi di sini. Tuhan. Jelas di sini dalam terjemahannya ini adalah YHWH. Saya catat di sini. Tuhan, YHWH itu ada menjadi nama pribadi Allah yang diberikan kepada umatnya Israel yang dimulai kepada Musa. Ketika Musa bertanya, ketika orang Israel bertanya, siapakah engkau? Aku adalah aku. YHWH ini adalah nama personal. Yang artinya Allah itu tidak pernah berubah. Artinya Daud betul-betul mengalami penyertaan Allah dalam hidupnya. YHWH ini nyata di dalam hidup Daud. Maka dari kalimat kedua ini dia berkata, Tuhan adalah gembalaku. Kalau kita tahu terjemahan Inggrisnya, The Lord is my shepherd. Tuhan adalah gembalaku. Seperti kita katakan tadi di pendahuluan, Daud sendiri pernah menjadi gembala kambing domba. Kita perlu tahu konteks budaya kuno, gembala adalah pekerjaan yang memang tidak dianggap, makanya Daud sendiri juga tidak pernah diperhitungkan. Tapi kita tahu Yesus Kristus juga sering memakai perumpamaan tentang gembala dan domba, bahkan dia berkata di Yohanes 10, dia adalah gembala yang baik. Gembala adalah orang yang mengatur kehidupan kambing domba atau domba-domba. Ya. Domba-domba hanya mengenal suara gembalanya. Nah ini kita perlu tahu. Gembala itu berjalan di depan, domba-domba di belakang. Domba-domba hanya mengikut langkah dan suara dari gembala. Nah itu betul. Kalau gembala kambing itu biasanya berdirinya di belakang, kambingnya di depan. Kenapa? Karena kambing tidak beraturan akan lari ke sana kemari, sulit diatur. Sedangkan domba hanya mengikut langkah dari gembala yang ada di depannya. Ini sangat penting. Nah, kenapa domba? Gembala pasti akan berkaitan dengan domba. Domba sering sekali dicatat Alkitab. Karena domba adalah hewan terlemah. Hewan terlemah. Domba ini rentan terhadap binatang buas dan tidak bisa berbuat apa-apa ketika serigala datang atau pemangsa datang. Yang bisa menghadapinya hanya gembala. Jadi kita harus garis bawahi inti kalimat dua ini adalah Tuhan adalah gembalaku. Gembalaku menjadi hal yang sangat penting. Karena gembala yang menjadi pelindung domba-dombanya dari serigala atau binatang buas yang ingin menerkam domba-dombanya. Makanya Daud sewaktu ingin menghadapi Goliat, dia berkata, sebagaimana Allah menyertaiku ketika aku melindungi domba-dombaku dari singa dan binatang-binatang lain, begitu juga dia akan menyertaiku melawan orang Filistin ini. Jadi gembala ini adalah model yang sangat penting yang Alkitab katakan. Tuhan adalah gembalaku. The Lord is my shepherd. Nah kalau begitu, apa yang kita tangkap dari kalimat kedua ini untuk menjadi poin pertama kita dari sosok Daud, dari seri kedua tokoh Alkitab ini? Daud mengajarkan kita bahwa Tuhanlah yang memimpin dan melindungi kita. Ya, poin pertama, Tuhan
memimpin. Saya catat di sini. Tuhan memimpin dan melindungi kita. YHWH, Yesus Kristus, dialah yang memimpin dan melindungi kita. Makanya Yesus berkata, dialah gembala yang baik. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, sudahkah kita menjadi domba yang mengikuti langkah gembala kita, gembala agung kita, Yesus Kristus? Jangan-jangan kita bukan domba, kita kambing. Kambing kerjanya ngelawan, kambing kerjanya menanduk, kambing kerjanya tidak bisa diatur. Jangan-jangan kita nggak mau mengikuti langkah dan tidak mau mendengar suara gembala kita. Padahal Daud jelas berkata di sini, the Lord is my shepherd. Tuhan adalah gembalaku, Tuhan yang memimpin langkahku, Tuhan yang melindungiku. Kalau kita tidak mau mengikuti langkah Tuhan kita Yesus Kristus, dengan merenungkan firman-Nya, dengan mentaati perintah-Nya, maka ketika badai masalah datang, ketika cobaan hidup datang, apa yang terjadi? Kita tidak memiliki pelindung, sehingga kita diterkam oleh masalah, kita hanyut dalam problem kehidupan. Bukankah kita melihat begitu banyak orang Kristen stres? Begitu banyak orang Kristen putus asa? Begitu banyak orang Kristen meninggalkan imannya? Begitu banyak orang Kristen mempertanyakan, di mana kau Tuhan? Begitu banyak orang Kristen marah kepada Tuhan. Kenapa? Dia tidak menjadikan Yesus Kristus adalah gembalanya. Selama ini dia hanya bergantung dengan kemampuannya sendiri, kepintarannya, kekayaannya, uangnya, relasinya. Padahal yang paling penting, hanya Tuhan yang memimpin hidup kita. Bukan uang kita, bukan kekayaan kita. Hanya Tuhan yang memimpin hidup kita. Kalau engkau tidak mengikuti langkahnya, jangan salahkan engkau masuk jurang. Karena kita tahu banyak domba yang berkeliaran, akhirnya masuk jurang karena tidak memandang langkah dari gembalanya. Kalau kau tidak mentaati perintah Yesus Kristus, jangan salahkan, hidupmu tersesat. Ini sangat penting di kalimat kedua ini. Daud berkatakan dalam Mazmurnya, Tuhan adalah gembalaku. Itu sangat jelas. Tuhan yang tidak pernah berubah itu harus kita alami secara pribadi. YHWH itu harus kita alami secara pribadi. Karena dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Karena dia Tuhan yang akan memimpin dan melindungi kita. Kalau Tuhan sudah menjadi gembalamu, Bapak Ibu Saudara teman-teman, badai hidup datang, kesulitan datang, penderitaan datang, tenang. Tuhan yang akan melindungimu. Tuhan yang pasti mencukupimu. Anak Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Itu Daud katakan juga. Jadi sangat jelas kita harus mempelajari dari sosok Daud. Poin pertama, Daud mengajarkan kita dari Mazmur ini. Fokuslah kepada gembala agung kita, Yesus Kristus. Fokuslah kepada Tuhan karena dia yang akan memimpin dan melindungi kita. Jangan gantungkan hidupmu pada kekayaanmu. Jangan gantungkan hidupmu kepada hal-hal lain, pada pekerjaanmu, kepada uangmu. Jangan gantungkan semuanya kepada itu. Serius dan fokus dulu kepada perintah Tuhan. Serius dan fokus dulu mengikuti langkah jejak kaki Kristus. Nah, kalau begitu Pak Pendeta, bagaimana kita mengikut Kristus? Ya sesuai dengan firman-Nya di Alkitab. Siapa yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salib, dan mengikut aku. Tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Gembala agung kita bukan gembala yang memberikan kita hal yang enak-enak. Gembala agung kita bukan hanya gembala yang bikin kita kenyang dengan susu terus-menerus, dengan makanan yang begitu banyak, berlimpah diberkati. No. Gembala agung kita Tuhan Yesus Kristus berkata, siapa yang mau mengikut aku? Sangkal diri, pikul salib, lalu mengikut aku. Tidak mudah. Tapi apa yang pasti kalau kita sudah mengikuti langkahnya dan mendengarkan suaranya lewat firman di Alkitab, dia memimpin hidup kita, dia melindungi kita. Kita tahu sendiri konteks ini. Daud begitu banyak kesulitan hidupnya. Daud mengalami banyak penderitaan. Dia berjalan dalam lembah kekelaman. Dia dikejar-kejar Saul, mau dibunuh. Begitu banyak orang-orang bangsa asing ingin juga membunuh dia. Daud mengalami banyak pencobaan. Tapi lewat Mazmur ini, dia memiliki iman. Tuhan adalah gembalaku. The Lord is my shepherd. Yahweh, Yesus Kristus adalah gembalaku. Jadi sangat jelas. Daud, yang kita tahu tadi di sini profilnya kita tuliskan. Dari gembala, prajurit, dan raja. Dia mengalami kasih Tuhan. Sebagaimana dia pernah mengembalakan domba-dombanya. Sekarang dia merasakan dia adalah domba yang digembalakan oleh Allah. Kenapa?
Karena poin pertama, Tuhan selalu memimpin dan menjaga dia. Dari serangan musuh, dari pembunuhan yang ingin dilakukan Saul, dari segala hal yang menimpa hidupnya. Begitu juga kita orang Kristen. Kita pasti akan dijaga, kita pasti akan dilindungi. Bukan berarti kita tidak bisa kena masalah, bisa sekali. Bukan berarti kita tidak bisa kena penyakit, bisa sekali. Tapi kalau Tuhan gembala kita, yang paling penting, jiwa kita ada di tangannya di dalam kekekalan. Fisik boleh sakit, fisik boleh menderita, air mata boleh jatuh. Tapi jiwa kita selalu merasakan damai sejahtera. Itu yang kita dapat poin pertama dari kalimat kedua. Tuhan adalah gembalaku. Mari kita lihat kalimat terakhirnya. Itu kalimat 3. Takkan kekurangan aku. Saya garis bawahi sini. Ini kita hapus dulu. Takkan kekurangan aku. Saya biarkan di sini profil Daud. Kita masuk kalimat ketiga. Takkan kekurangan aku. The Lord is my shepherd. I shall not want. Terjemahan Inggrisnya lebih kuat daripada terjemahan Indonesia. Kalau terjemahan Indonesia kita baca takkan kekurangan aku. Kalau terjemahan Inggrisnya I shall not want. Tahu nggak artinya apa? Aku tidak butuh apa-apa lagi. Tuhan adalah gembalaku. Aku tidak butuh apa-apa lagi. Kata Daud. Luar biasa. Yang pertama, apa yang kita belajar dari sosok Daud dan dari Mazmurnya ini? Daud berkata Tuhan adalah gembalaku. Kenapa? Karena Tuhan memimpin hidup kita. Yang kedua, Daud tahu betul Tuhan segalanya. Atau Tuhan mencukupimu. Bisa juga. Setelah dia memimpin kita, the Lord is my shepherd, kita gembala mengikuti suara dan langkahnya. Kenapa? Karena kita tahu gembala kita, pelindung kita adalah segalanya. Dia yang akan mencukupi kita. Poin kedua, kita mempelajari dari sosok Daud. Kebergantungan hidup Daud kepada Allah sangat luar biasa. Daud mengajarkan kita bahwa Tuhan akan memimpin dan menjaga kita. Dia akan melindungi kita dari segala problematika kehidupan, dari segala pemangsa-pemangsa, dari segala pencobaan dari si jahat. Yang kedua, dia tahu Tuhan adalah segalanya. Aku tidak butuh apa-apa lagi. Betapa banyaknya kita orang Kristen selalu berkata, ya Tuhan memang penting. Ya ke gereja penting. Ya berdoa harus. Tapi kerja dong dengan giat. Tapi harus serius dong cari duit. Itu sebenarnya kalimat ambigu, walaupun kelihatannya benar. Ya benar dong, kita beribadah, kita juga kerja. Orait labora, kata pepatah. Ya benar dong, kita percaya Tuhan, tapi kita harus juga usaha. Benar, itu benar, semua nggak ada yang salah. Tapi kenapa saya bilang itu sering menjadi ambigu? Karena lebih fokusnya, atau nyatanya, atau kejadian sesungguhnya, kita lebih fokus kerja, kita lebih mati-matian cari duit, kita lebih mati-matian mengumpulkan harta, daripada mati-matian kepada Tuhan. Ini yang bahaya. Tuhan itu kita anggap sebagai hanya pemberi kado kalau kita udah serius kerja. Seakan-akan kita menuntut, Tuhan aku udah kerja keras kan? Tuhan aku udah serius kan? Kasih persembahan. Berkati aku dong. Oh tidak. Daud tidak menganggap ayat di sini sebagai bahwa Tuhan itu akan memberikan dia segalanya. Tidak. Tuhan adalah segalanya. Karena Daud tahu betul bahwa Tuhan YHWH yang memimpin hidupnya, yang memiliki hidupnya, maka dia menaruh iman kepercayaannya hanya kepada Tuhan. Takkan kekurangan aku. Kalimat yang sangat kuat Bapak Ibu Saudara. The Lord is my shepherd, I shall not want. Aku tidak butuh apa-apa lagi. Apakah Daud tidak butuh makan? Bukan itu artinya. Apakah Daud tidak butuh uang? Bukan itu artinya. Nanti kita jadi salah pikir. Kita hanya gila beribadah, gila berdoa, gila Tuhan, tapi kita tidak mau kerja dan jadi orang malas. Bukan. Tapi Daud ingin mengajarkan kita di Mazmur ini, fokuslah dan jadikanlah prioritas Tuhan segalanya dalam hidupmu. Itu yang penting. Kenapa? Karena Tuhan yang mencukupi hidup kita. Yesus juga pernah mengajarkan. Kita pernah baca. Bahwa jangan cari apa yang dunia cari. Jangan cari orang-orang yang tidak, bangsa yang tidak mengenal Allah ini cari. Ya.
Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Makanya segala sesuatu ditambahkan. Segala sesuatu itu bukan artinya kau tambah kaya, bukan. Makanan, pakaian, cukup. Itu artinya. Cukup. Tapi sering sekali kedagingan kita manusia merasa semua tidak pernah cukup. Sering sekali kita merasa semua harus berlimpah. Semua harus penuh dengan keinginan kita. Doa kita harus terkabul. Bukan. Tuhan segalanya adalah dia prioritas utama. Karena ketika engkau mendengar suaranya, engkau mengikuti langkahnya, engkau memprioritaskan Tuhan, maka kebutuhan hidupmu pasti cukup. Di tengah pandemi virus corona ini banyak terjadi PHK. Kita kesulitan mencari nafkah. Banyak yang diberhentikan, banyak yang dirumahkan. Ekonomi anjlok. Kebutuhan rumah tangga pun menjadi sulit. Sering sekali di sini orang merasa Tuhan tidak ada. Sering sekali orang dalam kondisi seperti ini, dalam bencana, dalam musibah, kita merasa Tuhan tidak melindungi kita. Tuhan tidak memberkati kita. Padahal kalau kita renungkan, setelah hampir 3 bulan lockdown virus corona ini, kita cukup tuh. Coba kita serius terus beribadah kepada Tuhan walaupun kita beribadahnya di rumah. Cukup tuh. Masih bisa makan keluarga. Istri anak masih bisa makan. Semua cukup tuh. Sampai-sampai ada orang yang berkata, aku lebih bagus kerja. Gak peduli aku kena virus corona. Ini tidak berhikmat ini. Ini tidak berhikmat. Bukan berarti artinya kita malas-malasan di rumah. Kita kerjakan bagian kita. Kalau itu anjuran pemerintah, kita kerjakan anjuran pemerintah. Kita lihat bagaimana cara Tuhan bekerja. Jangan kita rela-relakan nyawa kita hanya untuk sesuap nasi. Hanya untuk uang. Bukan. Kalau kau sudah menjadikan Tuhan segalanya, kalau dia adalah gembala agung, kalau Yesus Kristus, kau hidup di dalam kehidupan sehari-hari, ketika datang bencana, ketika datang musibah, ketika datang keadaan seperti corona ini, engkau tidak takut. Engkau tidak mengeluh. Karena Tuhan yang memimpin, Tuhan juga yang mencukupimu. Tuhan segalanya. Bayangkan profil Daud. Dari gembala yang tidak dianggap, bukan tidak dianggap orang, keluarga sendiri nggak menganggap dia. Dipakai menjadi prajurit, karena jasanya yang hebat mengalahkan Goliat, dia dipakai menjadi panglima perang Saul, lalu dia diurapi Tuhan menjadi raja. Dia memerintah bangsa Israel yang sangat luar biasa, dan kita tahu Raja Daud sampai sekarang, momen sejarahnya dalam kehidupan orang Yahudi itu sangat diakui. Ya. Kisah raja yang mungkin paling terkenal dalam perjanjian lama adalah kisah Raja Daud. Walaupun kita tahu memang hanya ada 3 raja sebelum Israel terpecah, Saul, Daud, Salomo. Tapi Daud menjadi sangat luar biasa. Julukannya King David. Ya. Siklus kehidupannya luar biasa. Dia pernah di bawah sekali, dia pernah tidak dianggap, dia pernah susah, dia pernah di atas sekali, dia pernah makmur, dia pernah hidup mewah, berkelimpahan sebagai raja. Tapi lewat Mazmurnya dia mengatakan, kalau sudah Tuhan gembala kita, kalau sudah Tuhan yang memimpin kita, kalau kita mengikuti perintah dan firman-Nya, kita mengikuti langkahnya, takkan kekurangan aku. Aku tidak butuh apa-apa lagi. Tuhan segalanya. Luar biasa sekali. Aku tidak butuh apa-apa lagi. Yuk, prioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan, kiranya kabar semakin membaik. Kiranya kehidupan kita kembali normal. Virus corona sudah hilang. Kita doakan selalu. Tapi yuk, kiranya 3 bulan di masa lockdown ini, kita merenung bahwa tanpa Tuhan, kita tidak ada apa-apanya. Bahwa Tuhanlah segalanya dalam hidup kita. Kita harus bergantung penuh kepada Dia. Ayo, lihat sosok Daud dalam hidupmu. Kau sekarang berada di mana? Dalam kondisi terendah hidupmu kah? Bagaikan Daud sewaktu menjadi gembala? Atau sekarang kau dalam kelimpahan tapi lagi pusing karena tidak ada pemasukan karena lockdown ini? Daud pernah merasakan raja. Daud pernah merasakan kelimpahan. Tapi dia berkata, takkan kekurangan aku kalau Tuhan adalah gembalaku. Fokuslah di kata Tuhan. YHWH. Fokuslah kepada Yesus Kristus. Ikuti Dia dengan benar. Karena Yesus berkata, Dia adalah gembala yang baik. Bapak Ibu Saudara nanti bisa baca di Yohanes 10. Dialah gembala baik. Domba-dombaku akan mendengar suaraku. Sudahkah engkau mendengar suaranya? Ingat di pendahuluan saya katakan,
Cara pengembalaan kambing dan domba itu berbeda. Jangan sampai ternyata kita kambing. Kambing itu kalau ditegur, kambing itu kalau diberitakan firman, nggak mau mendengar. Ngelawan, ngedumel. Pokoknya merasa diri paling benar selalu. Nah itu tuh, ciri-ciri kambing. Ya, tapi kalau domba, ketika mendengar firman Tuhan, ketika mendengar teguran firman Tuhan, dia selalu merasa bersalah, merendahkan diri, dan bertobat. Itu artinya kau mendengar suara gembala agung kita, Yesus Kristus. Kenapa Yesus dikatakan gembala yang baik? Sangat luar biasa. Karena gembala yang baik, gembala agung kita, Yesus Kristus, menyerahkan nyawanya untuk kita. Tidak ada pengorbanan yang luar biasa seperti itu. Manusia berdosa mungkin bisa baik kepada istrinya, kepada anaknya, kepada saudara dan teman terdekatnya. Mungkin bahkan bisa berkorban nyawa. Tapi itu sesama manusia berdosa. Gembala agung kita sangat berbeda karena dia tidak berdosa. Mau menyerahkan dirinya, disiksa, mati, disalib untuk orang berdosa. Kejadian itu tidak akan pernah kita jumpai di sepanjang zaman selain dalam diri Yesus Kristus. Mari ikuti langkahnya. Sangkal dirimu, pikul salibmu. Apapun yang terjadi, ikuti perintahnya. Apapun yang terjadi, back to Bible, kembali ke Alkitab. Dengarkan suaranya. Kalau engkau dombanya, engkau akan mentaati perintahnya. Yes, mungkin kita jatuh ke dalam dosa. Yes, mungkin kita buat salah. Yuk bangkit. Yuk bertobat. Sama seperti Daud. Hebat, dekat sama Tuhan. Buat mazmur begitu banyak. Jatuh juga dalam dosa. Berzina sama perempuan. Hanya karena ngintip mandi. Tapi dia kembali bertobat. Mazmur 51. Dia membuat pengakuan dosanya. Yuk anak-anak muda. Mungkin selama ini engkau jauh dari Tuhan. Mungkin hidupmu sudah aneh-aneh. Mungkin hidupmu sudah penuh dengan banyak dosa. Yuk bertobat, bangkit. Itu yang diajarkan Daud. Dalam seri kedua tokoh Alkitab ini kita belajar banyak dari Daud. Yang pertama dia berkata, Tuhan adalah gembalaku. Alami Tuhan. Pasti kau akan mengikuti langkah kakinya. Pasti kau akan mengikuti firman-Nya. Jangan malas baca Alkitab. Yang kedua, kalau dia sudah menjadi gembala kita, kalau dia sudah memimpin kita, kalau dia sudah menjadi pelindung hidup kita, takkan kekurangan aku. Aku tidak butuh apa-apa lagi, kata Daud. Kenapa? Karena Yesus Kristus mengajarkan kita hidup cukup. Hilangkan mindset orang Kristen harus kaya. Bukan. Hilangkan mindset hidup ini harus mencapai seluruh cita-cita kita. Menyenangkan orang tua, menyenangkan istri dan anak lewat kekayaan. Salah. Senangkanlah keluarga kita, senangkanlah orang terdekat kita dengan kita berbuat sesuai dengan perintah Tuhan. Walaupun tidak semua orang mau menerima itu. Walaupun tidak semua orang mau disenangkan lewat itu. Jadi menyenangkan bukan lewat harta, bukan lewat kekayaan, bukan lewat duit. Tapi mengikuti perintah gembala agung kita yang baik, Yesus Kristus. Apa itu? Berkorban. Karena sebagaimana dia menyerahkan dirinya untuk domba-dombanya, begitu juga kita harus mati-matian untuk Tuhan. Tidak ada yang salah dengan bekerja segiat-giatnya. Tidak ada yang salah dengan kita bekerja mencari uang. Tapi prioritaskanlah Tuhan. Karena ketika engkau sudah memiliki dia, ketika engkau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau menjadikan dia gembala agung hidupmu. Dia menjadi prioritas hidupmu. Maka dia segalanya dalam hidupmu. Apa artinya? Ketika cobaan datang, ketika penderitaan datang, engkau tidak mengeluh, engkau tidak ngedumel, engkau tidak marah, apalagi meninggalkan dia. Karena kau tahu, dia sudah cukup untuk dirimu. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud mengalami Tuhan secara pribadi, yuk alami dirimu secara pribadi dengan Tuhan. Jangan hanya ke gereja hari Minggu, nyanyi pulang sudah, itu hanya tradisi. Tapi kita harus menghidupi firman Tuhan secara benar. Sebagaimana sosok Daud mengajar kita pada hari ini. Kita belajar dari seri kedua ini. Yang pertama, dia mengajarkan Tuhan akan memimpin langkah kita dan melindungi kita. Yang kedua, dia mengajarkan jadikanlah Tuhan prioritas utama hidupmu. Karena dia sudah cukup dan dia segalanya. Kiranya Bapak Ibu Saudara, kita berdoa terus agar iman kita ditumbuhkan, Roh Kudus menjamah kita, memateraikan firman ini dalam hati dan pikiran kita. Agar kita bisa mengikuti teladan Raja Daud. Sebagaimana dia adalah nenek moyang keturunan Tuhan kita, Mesias kita, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Mari dengarkan suara gembala agung kita, Tuhan Yesus Kristus. Mari baca Alkitabmu, taati perintahnya, ikuti langkah kakinya, karena dia segalanya dalam hidup kita. Amin.
Shalom, Tuhan Yesus memberkati.